Selamat siang, kami yang hari ini akan mempresentasikan tugas besar KPK Selekta. Berikut saya David Jendra, Lasawi Tobing, Puter Gadu, dan Cynthia Chen. Kelompok kami akan membawakan tema mengenai pemanfaatan gabah padi sebagai sustainable biomass fuel. Oke, saya Cynthia. Jadi presentasi kami akan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Latar belakang, 2. Dasar teori, dan 3. Metodologi. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan briket padi ini. Nah, kenapa dipakainya padi? Soalnya padi itu merupakan makanan pokok di Indonesia. Nah, peringkat dari padi ini sendiri kalau di Indonesia itu merupakan peringkat ke-6 di dunia. Next. Lalu, nah ini ada penggilingannya. Dari 1 kilogram padi itu akan menghasilkan sekam 8,9 kg. Sekam ini merupakan limbah. Jadi sedangkan sifat-sifat limbah sekam ini sendiri, dia bersifat bulky, ringan, keras, serta kandungan serat tidak dapat diolah menjadi produk pakan maupun kertas, sehingga ini merupakan limbah yang sangat penting. Next. Lalu masalah utama dari sekam padi itu butuh penampungan yang luas. Soalnya kan dia dari 100 kg aja menghasilkan 8,9 kg. Kalau 1000 kg 1 ton itu menghasilkan berapa? Itu kan udah tinggi banget. Nah, pencemaran udara akibat pembakaran itu juga tinggi. Kenapa? Soalnya dibakar dia akan menghasilkan emisi CO dan CO2. Lalu juga menghasilkan lignin dan selulosa yang sulit terurai dalam tanah. Jadi dia juga nggak bisa ditimbun. Gitu. Lalu dalam sekam padi setelah pembakaran itu akan menghasilkan abu asna nih. Komposisinya nih tinggi banget kan? Yang terutama untuk yang unsur-unsur yang mudah menguap. Jadi ini tidak mungkin banget dibakar. Next. Pemanfaatan sekam biasanya digunakan sebagai media tanaman hias sebagai area bawahnya itu. Lalu pembakaran bata merah, alas ternak, bahan industri kimia atau sebagai zat kimia pulpa sebagai bahan baku industri bangunan atau semen yang dimasukin soalnya dia mengandung silika dan bahan bakar. Next. Latar belakangnya itu kenapa dipakainya itu padi? Soalnya energi rumah tangga di pedesaan itu berorientasi pada memakai energi kayu bakar dan minyak tanah. Salah satu solusi tambahan untuk menggantikan energi kayu bakar dan minyak tanah ini adalah briket arang sekam, di mana 1 kg sekam padi itu akan menghasilkan energi 3.300 kcal. Next. Nah, harga jual briket ini juga sangat murah, di mana harga jual briket 300 sampai 350 gram itu hanya seharga Rp700. Next. Sekam kering itu Rp50 per kilogram. Dijadiin arang sekam, dia akan menghasilkan 150 per kilogram. Jadi ini peluang pemasarannya sangat tinggi. Gitu. Next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dasar teorinya. Yang pertama mengenai termokimia. Next. Jadi terdapat 2 jenis reaksi. Yang pertama adalah endotermik, di mana sistem akan mendapatkan panas. Yang kedua, eksotermik. Eksotermik ini kebalikannya, sistemnya akan mengeluarkan panas. Next. Nah, sistem eksotermik ini akan kita pakai sebagai sumber energi, di mana reaktan ketika reaktan belum menjadi produk akan melepaskan sumber energi atau panas. Nah, berikut ini untuk nilai kalorinya sendiri, sekam padi itu kita bisa ukur dari namanya Dulong formula. Dulong formula ini adalah net calorific power atau NCP dengan satuan kilojoule per kilogram. Dengan rumusnya seperti ini, 338J, 1400 dan sampai terakhir. Dan masing-masing semakin tinggi tingkat karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur, maka nilai kalori yang dihasilkan dari sekam atau dari apapun yang bisa dibakar itu akan menghasilkan energi yang lebih besar. Namun moisture akan menurunkan atau tingkat kelembapan air akan menurunkan nilai kalorinya. Next. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Sebenarnya waktu sekam padi ini sebelum dipakai sebagai briket yang nanti akan kita pakai harus terlebih dahulu dipirolisis. Maksudnya apa? Dipirolisis ini ketika bahan kita akan panasin sampai uap airnya benar-benar hilang dan volatile matter-nya hilang, sehingga bahan kita murni cuma kandungan karbon dan kandungan elemen-elemen yang lain yang seperti tadi disebutkan, supaya menghasilkan panas yang cukup. Dan ini alatnya kalau lebih seperti ini nanti akan dipanaskan terus-menerus sampai dia sudah cukup hitam dan sudah cukup kehilangan moisture. Dari sumber yang kami dapatkan, kandungan yang ada di sekam padi khusus Indonesia seperti ini, kurang lebih kadar airnya 9,02%, protein kasar 3%, lemaknya 1%, serat kasarnya 35%, abunya 17%, karbohidratnya 33%,
karbonnya 1,33, hidrogen 1,4, oksigennya 32,4, dan silikanya 16,98. Next. Nah, menurut standar SNI 16235, biomasa yang kita akan buat ini, sebenarnya semua jenis biomasa kita dapat bakar dan kita lakukan. Tapi yang bagus dan visible itu harus memiliki calorific value lebih dari 5.000 kalori per gram. Jadi sampah pun sebenarnya bisa kita buat, tapi kalau kurang dari nilai ini maka itu tidak akan visible atau tidak akan cukup ekonomis. Nah, bagaimana caranya? Setelah dipirolisis 390 derajat Celcius selama 90 menit akan menghasilkan optimumnya. Optimumnya itu sekitar 5.600 kalori per gram. Hal ini menunjukkan kalau nilai kalorinya itu sudah cukup di atas dari standar SNI. Untuk perbandingannya, arang itu memiliki nilai 4.500, sementara batu bara itu 7.000. Arang walaupun di bawah 5.000, tapi ini bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak. Tapi untuk 5.600 ini sudah cukup bisa dipakai untuk hal-hal lainnya yang melibatkan panas yang cukup besar. Next. Nah, ini kurang lebih penggambarannya. Ini uji pada arang, ini pada briket batu bara, dan yang ini pada briket sekam padi. Nyalanya kurang lebih sama dan bentuknya pun kurang lebih sama. Nah, tadi udah dijelaskan kan dasar teori dari mengapa sih si biomass itu bisa dijadiin sebagai sustainable energy. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi gimana caranya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang udah ada seperti si sekam padi ini untuk menjadi biomass sehingga menghasilkan sustainable energy. Nah, di sini ada 3 tahap. Pertama itu pembuatan si sekam padi itu menjadi arang, kedua menjadi briquette, dan terakhir itu di-cleaning. Next. Nah, di sini bahan-bahan untuk pembuatan si sekam padi itu menjadi arang. Nah, di sini bisa kita lihat bahannya itu yang pertama pasti sekam padi sebagai bahan dasar, terus cerobong sebagai media pembakaran sekam, dan kemudian ada kayu dan api sebagai bahan bakar. Next. Nah, jadi tahap pertama kita membuat si sekam padi itu menjadi arang. Gimana caranya? Nah, batu bara api dan buat bara api yang ditutup dengan cerobong ditutup dengan sekam kering, habis itu lakukan proses pembakaran tanpa menimbulkan api, dan akan terjadi perubahan warna sekam. Nah, sekam padinya itu tadi akan menjadi warnanya seperti ini, seperti arang, karena dia habis bakar. Next. Nah, yang kedua itu adalah kita udah punya arang nih, dan sekarang gimana sih caranya untuk menjadikan dia sebagai briquette? Dan di sini yang kita perlukan adalah arang sekam padi yang tadi, habis itu tanam liat atau kayu sebagai bahan perakat kria, dan terakhir itu adalah bambu atau prolon sebagai media pencetak. Next. Nah, jadi itu tahapannya adalah, jadi kita buat tanah liat atau kayu itu terus dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:9. Setelah itu, tambahkan arang sekam padi dalam adonan tanah liat atau kanji tadi yang sudah dicampur dengan air, diaduk, habis itu dipadatkan, dan dituangkan ke dalam prolon atau bambu tadi. Nah, setelah padat, keluarkan adonan secara perlahan. Nah, adonan ini akan keluar dan akan terpadat, dan itu adalah bisa dibilang menjadi briquette. Skemanya tidak tadi. Next. Nah, ini bahan untuk pembuatan arang sekam padinya. Habis itu setelah tadi kita udah nah, setelah si arang sekam padinya tadi itu dicampurin di tepung kacang sama tanah liat, terus dicetak, dia itu dikeluarin. Nah, itu kan masih mengandung air. Nah, gimana sih caranya? Sekarang itu kita mau melakukan tahap pencucian atau pengeringan. Nah, pengeringan itu sebenarnya dia sangat simpel metodenya. Dia itu hanya disusun secara rata di atas kayu atau sesuatu yang mempunyai permukaan yang rata, dan itu lama proses itu tergantung dari kondisi briquette kita, apakah kadar airnya tumpuk atau enggak. Jadi sebisa mungkin diminimalisir kandungan airnya. Sekian. Nah, untuk singkatnya saya memiliki skema ringkas seperti di sini. Jadi campurkan adonan kanji dan sekam, dicetak, dan itu dikeringkan dan siap digunakan. Ya, jadi kalau dari kesimpulan kita menyebutkan dengan arang sekam briquette ini dengan gas alam, apabila mereka menghasilkan energi yang sama, namun apabila itu secara
biaya, maka biaya dari BK Sekarang Bakar ini jauh lebih murah dibanding gas alam. Maka BK Sekarang Bakar ini dapat menjawab kebutuhan pedesaan yang membutuhkan energi untuk kehidupan masyarakat dan juga bisa lebih murah dan juga dapat dijangkau dengan. Demikian juga referensi yang telah kami berikan pada PKT kami. Sekian dan terima kasih. Punya 70 tahun tak bisa Bergutik ya, 2, 3. bahagia melihat kawan Kami dari kelompok berkumpul bersama 2, 3. sampai aja Kami dari kelompok besar dan berani merupakan konsumsi padi terbesar di yang aku hindari hanya semua kecil otak ini cerdas